Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama dengan Persekutuan Jalan Lurus. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi anugerah Tuhan, berkat Tuhan, bahkan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Jemaat yang terkasih, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk menghormati Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Saya akan mengucapkannya, jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama di rumah. Besem elah harahamim, tehilak lelo henu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleka Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorah misor, alechet bederehu wele yarech ito, lahalak beetsa risa wela saka. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang terkasih, kita siap memberikan pujian penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom. Haleluya. Jumpa lagi kita dalam ibadah persekutuan jalan lurus. Saya percaya ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, amin. Karena ini adalah ibadah yang terakhir di bulan Februari. 2 bulan sudah berlalu dan saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita saudara bawa pujian penyembahan yang terbaik. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Biarkan ada rasa lapar, haus akan Tuhan di dalam diri setiap pribadi pada sore hari ini. Mari Tuhan, biarkan setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, setiap kami mengalami jamahan-Mu, setiap kami mengalami lawatan-Mu, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang
Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati setiap jam, setiap jam kami perlu Engkau. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam, kami perlu Engkau. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yes Lord. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya kami butuh dan kami perlu Engkau. Setiap detik di dalam kehidupan kami. Kami gak mau jalan tanpa-Mu Tuhan. Kau besar Tuhan. Kau dahsyat. Rancangan-Mu selalu yang terbaik atas hidup kami. Dan tidak ada satupun yang gagal Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Yes, our God. Engkau besar Tuhan. Oh, Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Oh, how great, how great, yes, is our God. Engkau lebih besar Tuhan. How great is our God. No, we see how great is our God. One more time, say how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Kami mau terus mengagukan Engkau Tuhan kami, Allah yang besar. How great is our God. Yes, you are great. Sing with me.
bagimu. Kau luar biasa, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Engkau besar dan luar biasa. Thank you Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, yes Lord, how great is our God. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri dan katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, and all we see how great, yes, how great, all we see how great, is our God. Hallelujah, hallelujah. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus itu baik, bahkan teramat sangat baik. Coba Bapak Ibu Saudara katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus itu baik buat saya juga buat kamu. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau terus meninggikan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami dan hidup kami. Yes, karena Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku.
Yesus baik, teramat baik, Engkau baik, Amin. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik. Haleluya. God is good All the time. and all the time. God is good. Kita mau beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan dalam pelayanan persekutuan jalan lurus. Namun sebelum memberi, ada informasi yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda dan juga scan barcode yang tersedia di layar kaca. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Haleluya, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga. Kami boleh punya Allah seperti Engkau, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan persekutuan jalan lurus. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita karena kami tahu kami memberi ke tempat yang tepat. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap pengurus yang mengelola persembahan ini. Kami percaya itu dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini biar kita juga menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Bapa, biarkan firman yang tertabur di dalam hati kami boleh bertumbuh Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Biarkan firman ini menjadi terang bagi kaki kami dan jalan kami. Biarkan firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarkan firman yang akan kami dengar menjadi jawaban, solusi
bagi pergumulan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami dari-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang kami nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji syukur saya ucapkan pada kita semua bahwa hari ini Tuhan memberikan kita waktu yang terbaik untuk kita lebih lagi diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur bahwa kesempatan yang indah ini Kau berikan bagi kami untuk kami lebih lagi Tuhan diperlengkapi akan kebenaran firman-Mu, diperlengkapi akan suatu yang baik Tuhan, sehingga kami semua Tuhan dapat meresponi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami terus hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan di dalam kami, untuk kami bisa terus hidup Tuhan bersama dengan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami juga percaya bahwa sesuatu yang baik yang datang daripada-Mu terus memberikan kami yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa inilah yang terbaik, ya, dimana memang saya selalu katakan yang terbaik karena keadaan di sekitar saat ini tidak menentu, dan juga wabah COVID juga masih terus ada. Tapi kita percaya siapapun yang mendengar kebenaran firman ini terus diperlengkapi, dan terus dimerdekakan, dan terus dimenangkan akan firman Tuhan. Jadi hari ini saya akan membagikan sedikit Bapak Ibu Saudara tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu Isa Al-Masih untuk semua umat. Jadi saya katakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu bukan untuk satu umat saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Apapun agama, suku, ras, warna kulit, golongan, semua ya
Yesus kasihi. Jadi banyak yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ya di luar iman kekristenan, bahwa benarkah Isa Al-Masih itu hanya untuk orang Israel saja? Ya, jadi kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, ya mengapa perkataan Yesus yang mengatakan ya di dalam Matius 15 ayat 24 ini yang selalu menjadi dasar tuduhan bagi saudara kita yang di luar iman kekristenan, mengatakan bahwa Yesus hanya untuk umat Israel. Matius 15 ayat 24 mengatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Disinilah dasar tuduhan mereka mengatakan berarti Yesus hanya untuk umat Israel saja, bukan umat yang lain. Apakah benar demikian? Nah, kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara, ya, di mana kita lihat bahwa Tuhan memulai merencanakan keselamatan untuk seluruh umat manusia dari satu bangsa, yaitu Bani Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mengapa bangsa Israel dipilih Allah? Kita lihat di Ulangan 7 ayat 6, Ulangan pasal 7 ayat 6 mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat tujuan Allah ya di dalam perencanaan akan keselamatan ini itu sudah tercatat di dalam kitab para nabi, kitab Taurat, Zabur, Injil, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah ingin memberkati bangsa-bangsa, ingin menyelamatkan semua bangsa lainnya melalui bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka Allah memulai pekerjaannya melalui bangsa Israel. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari awal ini bahwa ini adalah keselamatan yang dimulai dari bangsa Israel. Ya, dan kita lihat bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu keturunan bangsa Israel, lahir di tengah bangsa Israel. Berarti Yesus itu adalah keturunan dari bangsa Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ini menggaris bawah keturunan Bapak Ibu Saudara dari Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mengapa Isa Al-Masih ini ya menggenapi Bapak Ibu Saudara? Itu Isa Al-Masih, Yesus itu menggenapi janji Allah melalui garis keturunan Abraham. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ya dari Abraham mempunyai anak. Ya, mempunyai anak Ismail, Ishak. Ya, dari keturunan Abraham mempunyai anak Ismail dan Ishak. Ishak mempunyai anak dua, yaitu Esau dan Yakub. Yakub inilah Israel. Nah, Israel ini Bapak Ibu Saudara, Yakub mempunyai 12 anak, 12 keturunan. Ya, dan akhirnya ditutupilah oleh Yesus terakhir, yaitu Yesus, ya, bahwa semua pengenapan janji Allah sudah digenapi. Ya Bapak Ibu Saudara, dari Abraham ya punya anak 2 Ismail Ishak, Ishak punya anak 2 Esau Yakub, ya Israel punya 12 keturunan sampai ditutup oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 17 ayat 4 mengatakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi dari pihak ya Tuhan itu sendiri melalui perjanjiannya, yaitu dengan Bapak Abraham, ya, memberkati Bapak Abraham sampai seluruh bangsa, ya. Tapi kita lihat di sini, ya, ada sesuatu di mana kita bisa lihat dan pelajari, ya, mengapa dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkali-kali memperkenalkan ya dirinya sebagai Tuhan yang disembah oleh, yang dipercayai oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, bahwa kita lihat firman Tuhan jelas mengatakan dari keturunan Abraham akan mendapat berkat. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, keturunan Abraham yang mana dulu? Ya, di dalam firman Tuhan, Tuhan selalu mengatakan, memperkenalkan, mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kita lihat di sini di Keluaran 6 ayat 2 mengatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ya, di sini disebutkan Abraham, Ishak, Yakub.
Ya, di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 2. Ya, terus lagi di Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal 3 ayat 16 mengatakan, "Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir." Ya, di sini juga mengatakan, memperkenalkan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, terus lagi dalam perjanjian baru, tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 32 mengatakan, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Bapak Ibu Saudara, jadi bukan tanpa alasan, lihat mengatakan, ya, bukan tanpa alasan tadi kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ya, bukan tanpa alasan Tuhan menggaitkan dirinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub tanpa menyebut, ya, saya ulangin, tanpa menyebut nama Ismail dan Esau, saudara kandung Yakub. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Mengapa Tuhan hanya menyebut akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, karena ini Bapak Ibu Saudara berhubungan erat dengan janji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa mendapat berkat. Jadi bisa dikatakan bahwa melalui keturunan Abraham keselamatan itu dinyatakan, ya, kepada keturunan yang memang Tuhan sudah pilih. Ya, kita lihat lagi di sini, dan keturunan Abraham yang dimaksud, ya, untuk keselamatan ini, garis keturunan ini ditegaskan oleh Tuhan, yaitu, ya, Ishak. Ya, dari Abraham Ishak, bukan Ismail. Ya, lihat di Kejadian 21 ayat 12, ya, di sini mengatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tuhan hanya milih Ishak, bukan Ismail. Ya, karena jelas di sini ceritanya Bapak Ibu Saudara bahwa, ya, Tuhan sudah memberikan perjanjiannya kepada keturunan dari istrinya yang sah, yaitu Sarah, ya, akan melahirkan seorang anak. Tetapi seiring waktu, ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya, mereka punya rencana sendiri. Sarah punya budak, yaitu Hagar, ya, di mana Hagar, ya, dikasihlah kepada Abraham karena menurut, ya, Sarah bahwa nanti kalau Hagar hamil melahirkan anak itu anakku juga. Inilah rencana Tuhan tanpa menunggu janji Tuhan. Ya, akhirnya Ismail lahir. Itu bukan dari janji Tuhan. Tetap Tuhan yang memberkati keturunannya adalah berasal dari Ishak. Oke. Nah, yang kedua di sini, sementara itu dari keturunan Ishak, ya, Esau tidak dipilih Tuhan, ya, untuk mewariskan satu berkat bangsa. Mengapa Esau tidak dipilih Tuhan? Karena Esau tidak mengindahkan hak kesulungan. Kita baca di Kejadian 25, ya. Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, akibatnya Tuhan membiarkan Yakub mengambil berkat yang seharusnya diberikan Ishak kepada Esau. Ya. Jadi di mata Tuhan, Esau tidak layak memperoleh berkat. Dia tidak menjadi bagian bangsa pilihan. Jadi jelas, Ismail tidak dipilih Tuhan, Esau tidak dipilih Tuhan sebagai bangsa pilihannya. Ya, jadi yang hanya, ya, maka hanya dengan menyebut dirinya, ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Tuhan menegaskan bahwa dirinya bukan Tuhan yang disembah, ya, oleh Ismail dan juga Esau serta keturunannya. Ya, jadi Bapak bisa di sini kita bisa lihat dan jelas, ya, mengapa Tuhan terus menggaitkan dirinya dengan menyebutkan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub tanpa menyebut Ismail dan Esau.
Ya, jadi kita mungkin juga bertanya, ya kenapa Ismail tidak menyembah Tuhan yang benar seperti Tuhan yang disembah oleh Abraham? Bukankah Ismail anak Abraham? Ya Bapak Ibu Saudara, alasan sederhana Bapak Ibu Saudara. Ya, lihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel yang jelas-jelas dia sudah dipilih oleh Tuhan dalam perjanjian ya dengan Abraham. Berkali-kali juga Tuhan, mereka juga jatuh di dalam penyembahan berhala umat Israel ini. Ya, dan berkali-kali juga Tuhan mengirimkan para nabi Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mengirimkan para nabi kepada keturunan dari Israel untuk mengembalikan mereka agar mereka ke jalan yang benar. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, ya apa yang terjadi pada keturunan Ismail dan Esau. Ya, yang tidak disebut Tuhan sebagai bangsa pilihan. Ya. Dan tidak ada satupun nabi-nabi yang diutus kepada keturunan Ismail dan Esau. Jadi sangat besar kemungkinannya Bapak Ibu Saudara bahwa ya mereka menyimpang dan menyembah tuhan-tuhan palsu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa dengan demikian janji berkat keselamatan, ya janji berkat bagi seluruh bangsa hanya diberikan melalui keturunan Abraham di luar keturunan Ismail dan Esau. Ya, atau dengan kata lain hanya melalui anak-anak Yakub dan seluruh keturunannya yakni bangsa Israel. Itulah janji berkat ya semula ya Bapak Ibu Saudara diberikan kepada satu bangsa yaitu Israel. Ya, dengan demikian Bapak Ibu Saudara hanya bangsa Israel dan bukan bangsa manapun juga ya Tuhan memberikan berkat berupa sabdanya ya, kepada seluruh manusia secara bertahap ya dari Abraham, Ishak, Yakub ya terus para nabi ya kan secara bertahap firman-Nya ini ya akhirnya sabda itu utuh dinyatakan seluruhnya dengan kehadiran Yesus ya. Disinilah bukan sekedar klaim kosong Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah membuktikan janjinya dengan mengutus banyak nabi untuk mewartakan sabdanya kepada umat Israel Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali lagi di sini yang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk umat Israel saja. Yesus hanya diutus untuk umat Israel saja, bukan umat lain. Ya, ini yang selalu kita dengar dan perkatakan. Ya, yang didengar, yang sering dikatakan sama di luar dari iman kekristenan. Berarti mereka menyangkal bahwa di sini mengatakan Yesus tidak universal, terbatas untuk orang Israel saja. Jadi nggak secara keseluruhan. Ya, jadi terbatas hanya untuk Israel saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara di sini ya kita lihat bahwa mereka lupa. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka katakan mereka lupa di sini. Kata-kata yang Yesus katakan untuk umat Israel saja, bahwa Yesus nyatakan di situ bahwa tugas pelayanannya menyatakan seluruh sabdanya belum selesai. Yang saya katakan bahwa sabdanya Yesus, perkataan Yesus belum selesai. Ya, selama sabda Tuhan belum selesai, Bapak Ibu Saudara, lihat selama sabda Tuhan belum selesai, ya belum dinyatakan seluruhnya, tugas para nabi Israel di sini lihat tugas para nabi Israel hanya ya memang terbatas jadi kepada bangsa Israel saja. Ya, ibarat produk Bapak Ibu Saudara, ibarat produk yang dibuat nih, ibarat produk yang dibuat ya yang belum jadi tentu belum bisa dijual ke muka publik. Semuanya masih beredar di kalangan sendiri ya. Kalau Bapak Ibu Saudara misalkan membuat satu produk ya terus dicoba, ya itu kan berarti hanya untuk kalangan sendiri ya, belum dijual bebas ya kan. Tapi kalau semuanya sudah dinyatakan sudah selesai, nah bisa dijual bebas seperti itu. Makanya di sini kita bisa perhatikan Bapak Ibu Saudara ya mengatakan bahwa mereka, kalau misalkan Yesus mengatakan untuk umat Israel saja bahwa zamannya Yesus sudah selesai, maka akan dikirim nabi lain
ya seperti itu. Ya, akan dikirim nabi lain. Mereka mengutip juga Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus berkata, ya, di dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai 11 di sini ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini perkataan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini mengatakan penghibur itu ya adalah seorang nabi, ya, seorang utusan yang baru, ya. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa penghibur ini adalah Roh Kudus. Ya, bukan utusan yang lain, ya, bukan satu pribadi, tetapi Roh Kudus. Terus perkataan Yesus lagi di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain yang mengatakan bahwa itu satu pribadi, ya, sesuatu nabi baru sudah Yesus, ya. Padahal itu salah Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah yaitu roh kebenaran. Ya, yang nanti yang seseorang penolong itu adalah roh kebenaran, bukan satu pribadi. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa perkataan Yesus mengutus bahwa sesudah Yesus, jika aku pergi, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Ya, seorang penolong di Yohanes 14 ayat 16 17 adalah roh kebenaran, bukan pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bisa kita lihat. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus, ya, Isa Al-Masih harus melayani bagi Israel. Pertama-tama Yesus harus melayani bagi Israel. Ya, kenapa pertama-tama bagi Israel? Karena Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan bahwa inilah dialah yang akan ditunggu-tunggu. Dialah seorang yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Dengan mujizatnya yang dinyatakan, ya, dengan dia sebagai utusan, ya, firman Tuhan yang nuzul menjelma menjadi manusia, itu dinyatakan kepada umat Israel, ya, supaya mereka percaya bahwa Yesuslah yang ditunggu-tunggu, ya, dan dia datang, firman yang menjadi daging. Oke. Terus kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Yohanes juga mengatakan di sini, ya, di dalam kitabnya, bahwa pengakuan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 30-31, dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang untuk membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama-tama, ya, misi Tuhan Yesus adalah untuk umat Israel. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, membuat bangsa Israel mengakuinya sebagai Al-Masih, juru selamat. Ya, disinilah misi yang Yesus lakukan. Nah, misi kedua, ya, yang Yesus lakukan adalah memberkati segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, jadi misi kedua Isa Al-Masih merupakan hal yang sangat penting, yaitu menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Jadi misi pertama memang terbatas untuk Israel, tapi misi kedua Yesus adalah dengan menyerahkan nyawanya, ya kan, untuk tebusan bagi dosa umat manusia. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Misi kedua Tuhan Yesus memberkati segala bangsa, ya. Jadi dengan inilah berkat anugerah Allah bagi seluruh umat manusia. Jadi anugerah penyelamatan yang telah dilakukan Isa Al-Masih atau Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Di atas kayu salib inilah Yesus membayar lunas upah dosa yang seharusnya ditanggung setiap manusia. Yesus sudah tebus semua, dan kita yang percaya kepadanya tidak binasa, mendapatkan keselamatan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa kita lihat di sini, ya Bapak Ibu Saudara,
Yesus adalah keturunan Abraham yang dimaksud. Ya, sebagai berkat untuk seluruh bangsa. Dengan kata-kata tersebutlah, Bapak Ibu Saudara, seluruh sabda Tuhan yang membawa keselamatan sudah dinyatakan. Membawa keselamatan sudah dinyatakan kepada manusia, ya, dan tugas bangsa Israel untuk menerima sabda Tuhan juga selesai secara definitif. Ya, ini kita lihat di dalam Yohanes 19:30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kita lihat di sini bahwa ajaran Yesus, bahwa pribadi Tuhan Yesus bukan untuk satu bangsa saja. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk semua umat manusia, maka ajaran Yesus, keselamatan ini bersifat universal. Jadi untuk seluruh umat manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa memahami bahwa Saudara, ya, keturunan Abraham inilah berkat seluruh bangsa, membawa keselamatan, ya, kepada seluruh bangsa untuk seluruh manusia. Dan tugas bangsa Israel ini menerima sabda Tuhan juga selesai, Bapak Ibu Saudara. Dari Abraham terus dipercayakan, ya, sabda Tuhan ini kepada keturunan dari Ishak, Yakub, dan terus para nabi, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya selesai dengan perkataan Yesus, sudah selesai. Ya, jadi tugas bangsa Israel menerima sabda Tuhan juga sudah selesai, ditutup oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, terus misi yang ketiga, ya, yang mana Yesus lakukan adalah beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Perintah Yesus, beritakan Injil ke seluruh dunia. Misi pertama untuk Israel, misi kedua dia mengorbankan, ya, nyawanya untuk umat manusia, dan misi ketiga Tuhan Yesus adalah untuk dia mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Sebelum ke sorga, Yesus memerintahkan muridnya membawa berita Injil ke seluruh dunia. Jadi keselamatan di bawah Yesus, Bapak Ibu Saudara, Isa Al-Masih ini berlaku bagi semua orang, baik orang Israel maupun non-Israel. Pada akhir pelayanan di dunia, sebelum dia terangkat ke sorga, Bapak Ibu Saudara, Isa Al-Masih memberikan satu perintah yang jelas bagi kita semua, yaitu dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, tercatat dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, di Markus 16 ayat 15 mengatakan juga, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan demikian sabda Tuhan diwartakan bangsa pilihan bersifat universal. Jadi untuk seluruh umat manusia. Karena misi ketiga Tuhan Yesus adalah misi ketiga Tuhan Yesus untuk pergi. Untuk mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, keselamatan, kenapa Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menentukan dari awalnya satu umat pilihan, yaitu Israel. Ya, sudah itu Tuhan terus melakukan, ya, pekerjaannya, terus menyampaikan firman-Nya, sabdanya ini, agar sabdanya utuh secara seluruhan, Bapak Ibu Saudara, yaitu sabda, ya, firman itu yang turun menjadi daging. Jadi kita bisa memahami, Bapak Ibu Saudara, ya, proses pewahyuan Tuhan, proses sabda Tuhan seperti potongan-potongan puzzle, Bapak Ibu Saudara. Seperti potongan-potongan puzzle yang diberikan melalui para nabi secara bertahap. Ya, proses keselamatan atau pewahyuan ini, Bapak Ibu Saudara, sabda Tuhan, keselamatan ini, ya, diberikan kepada satu bangsa melalui para nabi-nabinya secara bertahap. Ya, agar potongan-potongan puzzle, ya, tersebut konsisten dan cocok satu sama lain, memang harus diberikan melalui satu bangsa pilihan, Bapak Ibu Saudara, yang dibentuk Tuhan dengan karakter dan kultur tertentu. Tidak ada jalan lain tanpa adanya bangsa pilihan. Potongan-potongan puzzle tersebut
tidak akan pernah selesai membentuk satu gambar atau suatu pola keselamatan ini, karena pasti ada saja ketidakcocokan, karena beda-beda bangsa, Bapak Ibu Saudara. Jadi satu gambar keselamatan itu harus dipilih oleh satu bangsa, Bapak Ibu Saudara, agar keselamatan itu, gambar satu keselamatan itu utuh, ya. Jadi demikian secara bertahap 15 abad lamanya di sini, Bapak Ibu Saudara, potongan-potongan puzzle ini dinyatakan melalui nabi-nabi Israel sampai akhirnya puzzle tersebut terbentuk secara utuh setelah potongan terakhir dan utama, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia. Itulah potongan yang puzzle itu lengkap terakhir, ya, Yesus Kristus datang ke dunia. Jadi potongan terakhir dari puzzle itu ya diberikan terakhir melalui Yesus Kristus. Jadi dengan kedatangan Yesus, puzzle pewahyuan sudah lengkap, Bapak Ibu Saudara, dan sempurna setelah Yesus menggenapi semua ajaran nabi-nabi. Jadi sabda Tuhan yang sudah sempurna ini diwartakan kepada semua manusia melalui gereja bangsa pilihan yang baru. Kitalah ya sebagai bangsa Israel rohani, umat Israel rohani yang sudah mengalir darah Yesus, karena Yesus dari umat Israel, ya. Jadi kita sudah mengalir darah Yesus, kita adalah Israel rohani. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, misi dan pelayanan Isa Al-Masih tidak terbatas hanya kepada satu bangsa saja, itu Israel, tetapi Injil kebenaran yang telah dibawanya berlaku bagi semua manusia, karena dia merupakan tanda bagi seluruh manusia, ya. Jadi Isa Al-Masih saya katakan menjadi suatu tanda bagi manusia, yaitu tanda keselamatan, dan membawa juga satu berita untuk umat manusia, yaitu berita Injil. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji syukur ya kita sampai di saat ini, kita ada di bangsa ini, bahwa keselamatan yang ada dari Israel sana sudah ya sampai ke ujung bumi, sampai kita ke Indonesia. Keselamatan itu sudah kita dapat, keselamatan itu sudah kita terima, karena kita sudah percaya kepada penebusan karya salib oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Inilah kita telah terus, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun juga saat-saat ini, tetap Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan Yesus selalu ada di setiap umat manusia, karena Dia sudah menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan kita akan selalu terus berharap dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita selesai ibadah ini, firman ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama-Mu, terima kasih Tuhan, bahwa hari ini Kau-lah memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu terus Tuhan Yesus memberikan kami Tuhan semangat yang baru, memberikan kami kesempatan hidup yang baru Tuhan, sehingga Tuhan kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan Yesus memperlebar kerajaan-Mu di hari-hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan Kau dapati tetap setia dan taat. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kita akan mendengarkan beberapa hal. Yang pertama, talk show bersama dengan Diaspora TV akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret jam 1 siang. Jangan lupa, hari Sabtu tanggal 5 Maret jam 1 siang. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendapat kesempatan memberikan persembahan bagi pelayanan di gereja kita. Untuk itu kita akan memberi persembahan bagi
departemen-departemen yang ada di gereja, dan ada 2 cara Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Yang pertama dengan mentransfer ke nomor rekening BCA yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar kaca dan kemudian mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan bagi Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita tiba pada akhir ibadah kita. Jemaat yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita karena sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami merasakan anugerah dan sukacita lawatan Tuhan di dalam hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Bapa, saat ini kami berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah persekutuan jalan lurus. Tuhan berkati di dalam rumah tangga, berkati hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Memberkati juga di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Tuhan memberkatinya sehingga menjadi berhasil. Juga studi anak-anak kami. Tuhan memberkati sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk melanjutkan studi, bahkan untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan lawat, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menjadi berarti di dalam Tuhan.
memberkati bangsa negara kami Indonesia di dalam memberikan vaksin kepada masyarakat. Tuhan memberikan percepatan sehingga kami dapat mengentaskan penyakit COVID di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan, berkati tenaga kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang jam 4 sore. Tuhan memberkati. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.